Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita telah diberikan satu lagi kesempatan untuk bertemu dalam satu program yang baru melalui Hope Channel Southeast Asia. Dan nama program ini adalah Alkitab Menjawab. Sebelum kita lanjut kepada topik ini, saya ingin mengundang semua kita untuk tunduk kepala dan berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena mempertemukan kami dalam program Alkitab Menjawab. Urapi saya Tuhan, dan apa saja yang saya katakan itu menjadi kekuatan dan menjadi satu pemangkin semangat, penguat iman kepada mereka yang mendengar. Dan kiranya Tuhan terus memimpin saya di dalam program ini dan juga para viewer. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, tajuk pada hari ini adalah bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Setiap saat kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan di dalam kehidupan. Sebagai contoh yang sederhana, yang sering kita temui setiap saat di dalam kehidupan. Kita memikirkan apa yang kita mau makan hari ini. Pakaian yang macam mana kita mau pakai hari ini. Musik yang macam mana kita mau dengar. Dan banyak lagi hal-hal yang kita temui. Ada juga keputusan-keputusan yang besar ataupun yang kecil yang harus kita ambil. Yang mana itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya, pendidikan jenis apa yang kita mau ambil? Pekerjaan bagaimana? Ataupun apa jenis pekerjaan yang kita mau? Siapa yang akan kita pilih sebagai pasangan hidup? Nah, ini juga sangat boleh membuatkan kita stres. Gereja mana yang akan kita kunjungi? Ini juga menjadi dilema. Sekarang kita berada dalam masa MCO ataupun PKP karena COVID-19. Begitu banyak program-program yang ada di media sosial. Yang mana satu yang kita mau sertai? Nah, realitinya ada banyak orang yang membuat keputusan yang salah di dalam kehidupan mereka. Dan melalui keputusan ini, ia akan memberi impak yang besar. Sebagai contoh di dalam Alkitab kita ambil Adam dan Hawa. Mereka terlihat membuat satu keputusan yang kecil di dalam hal mengambil makanan terlarang yang dilarang oleh Tuhan di Taman Eden. Iya, kita lihat mungkin hanya keputusan kecil, tetapi ternyata dia membawa seluruh umat manusia di bawah pergumulan dosa. Wah, saudara-saudari, hanya pimpinan Tuhan saja yang terbaik, yang kita perlukan untuk kita dapat membuat keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendalami prinsip ataupun langkah-langkah di dalam membuat keputusan yang benar dan juga mengetahui bagaimana cara Tuhan yang Tuhan mau kita harus ambil. Kita harus menyadari beberapa hal terlebih dahulu. Nah, kita harus menyadari yang pertama, ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Kalau kita lihat di dalam buku Yeremia 10 ayat 23, dia katakan, "Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya." Lihat, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saudara-saudari, sebagai manusia, kita tidak dapat melihat masa depan kita. Bahkan rencana yang begitu baik ataupun luar biasa yang sudah direncanakan dengan baik. Namun, kita masih menemui kegagalan. Dengan menyerahkan rencana kita, rancangan kita kepada Tuhan setiap hari, maka dengan itu kita dapat melihat banyak kejayaan yang tidak terduga dalam hidup kita.
Saudara-saudari, kita perlu percaya bahwa rancangan yang Tuhan sediakan akan mendatangkan damai sejahtera. Bila kita melihat kembali dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika membuat pilihan yang tidak sesuai dengan prinsip Tuhan, Roh Kudus akan bekerja untuk menyadarkan kita. Luar biasa, saudara-saudari. Dia akan menyadarkan kita bahwa itu bukanlah pilihan yang benar. Sehingga kita dapat merasakan ada sesuatu yang pelik atau membuat kita bergumul ataupun membuat kita berpikir kembali. Saya tidak senang dengan pilihan saya. Itu karena Roh Kudus. Pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Dia akan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Walaupun awalnya kelihatan kita tidak suka, tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi pada akhirnya, saudara-saudari, ia akan membuat kita memahami bahwa hanya kehendak Tuhan yang terbaik. Selain daripada merasakan kedamaian, apabila kita berserah pada Tuhan, kita juga akan memiliki kepastian bahwa tidak ada yang buruk dalam rencana Tuhan. Luar biasa. Sehingga kita melihat daripada dasar kepercayaan kita, ya, kita akan melihat bahwa Tuhan campur tangan. Tuhan memperbetulkan kehidupan kita. Saat ini, apabila kita lihat dengan lebih spesifik, belajar firman Tuhan, bagaimana Dia memberikan langkah-langkah bagi kita untuk mengambil keputusan. Nah, saudara-saudari, sesuai dengan firman Tuhan, pertanyaan pertama ketika kita dihadapkan kepada pilihan yang harus kita ambil adalah, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Dalam firman-Nya akan ada banyak petunjuk yang dapat menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Luar biasa. Ia akan menuntun kehidupan kita sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Juga kalau kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau pilihan kita untuk makan adalah dengan mencuri, sudah tentu ia bukan pilihan yang baik. Walaupun kita lihat itu untuk memenuhi keperluan kita. Ya, kita boleh fikirkan. Di dalam Alkitab ada begitu banyak prinsip yang kita boleh lihat. Mahu contoh? Ketika seorang lelaki hendak mengetahui bagaimana jenis ataupun sifat wanita yang dia mahu pilih untuk menjadi istrinya, dia boleh pergi melihat di dalam Amsal 31 yang memberi banyak informasi mengenai karakter wanita yang sejati. Sebagai contoh yang lain, ketika kita mau makan dan minum, kita lihat saudara-saudari dalam Alkitab 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, jika engkau makan dan jika engkau minum,
atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, dengar, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Di sini kita diingatkan satu prinsip dalam memilih makanan dan minuman, yang mana yang membuat kita untuk memuliakan Tuhan. Dan dalam masa yang sama kita akan membuat diri kita sehat dan bukannya melemahkan otak dan organ dan tubuh-tubuh yang lain. So, firman Tuhan haruslah menjadi dasar ataupun standar yang pertama ketika kita mengambil keputusan. Jangan buat keputusan atas kemampuan kita. Kalau pilihan itu tidak sesuai, segera singkirkan daripada list pilihan kita. Dan kalau sudah sesuai dengan firman Tuhan, peganglah itu saudara-saudari dan lakukan dengan sukacita. Yang terakhir kita boleh lihat pemeliharaan Tuhan ketika Dia sedang mengerjakan sesuatu. Kita akan nampak kesempatan ataupun jalan yang terbuka yang membuat kita lebih mudah untuk memilih. Tentu saja ketika pilihan itu sudah sesuai dengan poin yang kita lihat nomor 1 dan juga yang kedua tadi, itu akan lebih mudah bagi kita untuk memahami pilihan itu, saudara-saudari. Sebagai contoh, ketika kita memilih 2 pekerjaan yang sudah sesuai dengan firman, kita pasti akan masih mendoakan mana satu yang akan kita benar-benar ambil. Semakin kita dekat dengan Tuhan, saudara-saudari, semakin kita akan lebih mudah mengenali jalan yang bagaimana Tuhan bukakan bagi kita. Amin. Dorongan Roh Kudus juga akan berlaku apabila kita datang kepada Tuhan. Dorongan Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting ketika seseorang mengambil keputusan. Namun, tahap ini tidak dapat dilepaskan daripada langkah poin pertama dan kedua tadi. Ini yang sering terdengar dari mulut seorang Kristen yang mengaku didorong oleh Roh Kudus. Namun, bertindak di luar apa yang firman Tuhan katakan, opposite. Kita lihat petikan ini. Ada tertulis, impresi atau dorongan hati bukanlah penuntun yang aman, yang baik dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena iblis juga mampu mencipta hal-hal yang tidak baik. Oleh itu, saat seseorang mendapat satu dorongan, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa itu berasal daripada Roh Kudus atau roh yang lain? Ketika seseorang itu semakin berusaha untuk menyelaraskan pikiran dan perasaan seperti Yesus, maka dari hari ke hari kita ataupun orang itu akan semakin memiliki kerinduan yang sama seperti Yesus. Kecenderungan hati orang itu juga akan sama seperti Tuhan, apa yang Tuhan mau. Kita lihat Yesaya 30 ayat 21. Akan semakin terdengar jelas di telinga kita perkataan, dan telingamu akan mendengar perkataan dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan ataupun mengiri. Itulah 3 langkah bagaimana membuat pilihan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, tentunya kesabaran dalam menanti jawaban Tuhan sangat diperlukan di dalam proses ini. Saya ingin membawa kita untuk ingat bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kamu dan saya, bagi umat-umat yang percaya.
Saya percaya saudara-saudari kadang-kadang bergumul di dalam pilihan-pilihan yang perlu kita buat dalam kehidupan. Kita kadang-kala sukar untuk memilih kanan ataupun kiri. Tetapi coba bawa semua itu kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kamu dan saya. Saya ingin mencabar saudara dan saudari menjadikan Tuhan sebagai sumber di dalam keputusan untuk membuat pilihan di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah jawaban di segala pilihan yang perlu kita ambil di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, kami mau menjadikan Engkau sebagai satu-satunya sumber kami yang akan menjadi pemimpin kami di dalam setiap keputusan yang akan kami buat dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau selalu membisikkan perkara-perkara yang menyadarkan kami sama ada kami harus ke kiri ataupun ke kanan. Berjalanlah senantiasa bersama dengan kami Tuhan, sehingga kami dapat memilih dan membuat keputusan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan keputusan itu akan membawa kami untuk dekat datang pada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, di sini kalau kamu mempunyai sebarang soalan, kami juga mengalu-alukan saudara-saudari menghantar pertanyaan ataupun soalan kamu di website kami, yaitu hopetv.asia. Ataupun kamu juga boleh menghubungi kami di laman Facebook, yaitu Hope Channel Asia Tenggara. Tuhan memberkati. Jumpa lagi.